Arfan menatap pesan ancaman itu, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tangan kirinya mengepal keras, hingga buku-buku jarinya memutih. Sementara aku hanya bisa memeluk diriku sendiri, mencoba menahan tubuh yang terus bergetar tanpa kendali. Dia ngancam nyawa siapa? Bisikku pelan, hampir tidak mampu mengeluarkan suara. Arfan mengangkat ponselku perlahan, seolah pesan itu bisa meledak kapan saja jika disentuh terlalu cepat. Aku, jawabnya lirih. Suaranya pecah. Dia ancam aku. Enggak mungkin. Aku menggeleng keras. Van, dia enggak punya hak. Dia enggak peduli hak atau enggak. Arfan memotong, menatapku dalam. Dia cuma peduli satu hal. Aku harus bayar semua kesalahan yang dia pikir aku lakukan. Aku merasakan ketakutan yang berbeda kali ini. Bukan takut dia datang padaku, bukan takut rumahku diawasi, tapi takut kehilangan Arfan. Sampai kapan dia mau main kayak gini? Suaraku pecah. Sampai kapan kita harus sembunyi? Sampai kapan kita harus nurut sama orang gak waras? Arfan mendekat, memegang bahuku, sampai kita tahu persis apa yang dia mau. Aku menatapnya dengan mata membesar. Apa maksudmu? Dia sudah mengawasi lama. Dia tahu pola hidup kita. Dia tahu kamu nangis. Itu artinya dia dekat, tapi belum menyerang. Arfan menunduk. Wajahnya tampak menahan sesuatu. Orang kayak Aldo gak bakal puas cuma dengan ngasih pesan ancaman. Aku menahan napas. Dia mau lihat kita panik. Dia mau lihat kita kebingungan. Dia mau kita terus menoleh ke belakang. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Van, ini gak bisa diterusin. Arfan menarikku dalam pelukannya, menahan tubuhku yang gemetar. Kita akan hadapi, katanya lembut, tapi penuh tekanan dalam nada suaranya. Tapi, sekarang kita butuh rencana. Aku mengangguk dalam pelukannya, berusaha stabil. Namun tiba-tiba ponselku berbunyi lagi. Keduanya, ponselku dan ponsel Arfan, berbarengan. Kami sama-sama terlonjak. Arfan cepat-cepat mengambil ponselnya. Aku mengambil punyaku. Pesan masuk dari nomor yang sama. Satu kalimat. Dan pesan itu seperti tangan tak terlihat yang meremas napasku. Kalian buka pintu belakang. Aku langsung berdiri mundur, menabrak meja kecil di belakangku. Ponselku hampir terjatuh. Arfan langsung bergerak refleks. Jangan dekat pintu. Tetap di sini, Van. Aku memegang lengannya. Kita harus cek. Arfan menggeleng keras. Tidak. Itu yang dia mau. Aku menggigit bibir, menahan ketakutan yang sudah mencapai batas paling perih. Dia cuma mau lihat kamu keluar, ujar Arfan. Terus kita mau ngapain? Diam aja, Van. Dia sudah lihat semuanya. Arfan berjalan ke arah dapur, bergerak sangat perlahan seperti sedang masuk ke perangkap yang ia tahu pasti ada di depan. Aku menyusulnya dari belakang, tapi tetap jaga jarak agar tidak menghalangi geraknya. Kami berdua berhenti beberapa langkah dari pintu belakang. Lampu dapur redup, suasana rumah begitu sunyi, sampai suara napas sendiri terdengar menakutkan. Arfan mengambil pisau dapur secara perlahan. Ia memegangnya di belakang tubuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan, hanya sebagai jaga-jaga. Arfan, jangan buka, bisikku dengan suara tercekat. Aku nggak buka, jawabnya. Aku cuma mau pastikan. Kami berdiri diam beberapa saat. Tidak ada suara dari luar, tidak ada gerakan, hanya hening yang tidak normal. Aku menelan ludah, menatap jendela kaca kecil di samping pintu. Gelap total, seperti malam yang sengaja dibentuk tanpa bulan, hanya untuk menutup sesuatu di belakangnya. Arfan perlahan mendekati jendela kecil itu, sangat perlahan, sampai wajahnya hanya sejengkal dari kaca. Aku spontan memegang lengannya. Van, jangan dekat-dekat, tunggu, katanya pelan. Ia mengangkat tangan, hendak membuka sedikit tirai kecil yang menutupi jendela itu. Dan saat tirai itu terangkat beberapa sentimeter, aku mendengar suara paling pelan,
namun paling mematikan dalam hidupku. Seseorang di luar jendela berbisik. Hai, hanya satu kata, tapi cukup untuk membekukan darahku. Arfan langsung mundur cepat dan menarikku ke belakang, masuk kamar. Sekarang, katanya, dengan suara yang tak pernah kudengar sebelumnya. Suara ketakutan dan kemarahan tercampur jadi satu. Aku tidak membantah. Aku berlari ke kamar. Arfan menutup pintu sepat-sepat, mengunci, bahkan mendorong lemari kecil ke depan pintu. Kami sama-sama terengah. Tubuhku bergetar tanpa henti. Van, dia ada di luar jendela. Suaraku hampir tidak terdengar. Arfan meraih wajahku dengan kedua tangannya. Aku tahu, aku dengar. Apa dia lihat kita? Apa dia lihat wajahmu? Apa dia lihat aku? Aku sudah tidak bisa menahan panik. Arfan menggeleng cepat. Tirai cuman geser sedikit. Dia gak mungkin lihat jelas. Tapi dia tahu kita di dapur. Aku mulai menangis. Arfan menarikku ke dadanya. Sayang, please, dengerin aku. Kamu aman. Aku di sini. Dia gak masuk. Aku menggenggam kaos Arfan erat-erat. Seperti takut ia bisa hilang hanya dalam sekejap. Van, aku terseduh. Dia baru aja bisik dari luar rumah kita. Arfan mengelus rambut, napasnya sendiri terdengar tidak stabil. Aku tahu. Ia mengecup kepalaku. Aku janji, aku gak bakal biarin dia sentuh kamu. Apapun yang terjadi, aku mengangguk dalam tangis. Namun di sudut pikiranku, ada satu hal yang membuatku tambah takut. Jika Aldo cukup dekat untuk membisikkan kata itu dari belakang pintu, maka dia sudah tidak lagi sekadar mengawasi. Dia sedang memberitahu kami bahwa permainan ini baru saja dimulai.